Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Kepada sahabat subscriber rahimakumullah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min dunya hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih jazakumullah ahsanal jaza kepada sahabat semuanya yang sudah subscribe, ya mudah-mudahan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan apa yang menjadi hajat dari sahabat semuanya mudah-mudahan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan sore kali ini ya kembali saya akan berbagi satu pengalaman atau satu pengetahuan kita yang berhubungan dengan ilmu laduni. Ya, jadi ada beberapa hal yang kita alami atau yang kita dapatkan beberapa waktu yang lalu kejadian ini kita alami sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, jadi 3 tahun yang lalu ada seseorang yang datang ke rumah orang tersebut. Yang pertama silaturahim, yang kedua beliau minta istilahnya didoakan karena ada salah satu anggota keluarganya yang akan berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah umroh jadi beliau mohon untuk didoakan semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kedatangan daripada orang tersebut yaitu atas permintaan dari anaknya yang mana anak daripada orang tersebut saat itu ada di salah satu pondok pesantren sedang ngaji, sedang belajar, dan anaknya tadi mengikuti program tahfidzul Quran atau menghafalkan daripada Al-Quran. Nah, dalam perjalanan programnya tadi si anak daripada orang tersebut mengamalkan satu amalan yang katanya amalan ilmu laduni supaya hafalan Al-Qur'annya bisa cepat hafal. Nah, anak tersebut menjalankan satu puasa menjalankan puasa sunat. Kalau tidak salah dulu 3 hari katanya. Nah, ketika anak tersebut selesai daripada puasa yang 3 hari, anaknya tadi jatuh sakit sakit sekitar 1 minggu katanya. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit ke medis, ke dokter, di situ tidak ditemukan satu penyakit atau gejala-gejala kurang sehat atau apa sebagainya. Jadi kata dokter atau tim medis yang ada di rumah sakit tersebut bahwa anak itu normal tidak ada penyakit atau tidak sakit. Anak itu normal seperti biasa karena menurut dokter anak itu sehat. Jadi anak tersebut dibawa pulang ke rumahnya lagi. Nah, setelah lewat daripada 10 hari anak yang sakit tadi sembuh. Nah, setelah anaknya sembuh tadi, di situ terjadi suatu perubahan daripada anaknya tadi. Yang sebelum dia menjalankan puasa, anak tadi 3 bulan bisa menghafalkan Al-Quran sebanyak 3 juz jadi 1 bulan bisa menghafalkan 1 juz. Nah, setelah anaknya tadi puasa terus sakit
setelah sembuh anak itu bisa menghafalkan Al-Quran ya dalam waktu 3 hari bisa khatam atau bisa hafal 30 juz ya. Jadi 30 juz bisa dihafalkan dalam jangka waktu 3 hari. Nah, di samping itu banyak sekali hal-hal yang terjadi ya, yang sebelumnya anak tadi tidak bisa membaca kitab-kitab yang belum diajarkan atau yang belum dipelajari. Seketika anak tersebut bisa membaca dan juga menguraikan daripada kitab-kitab yang belum pernah dibacanya ya. Dengan sendirinya anak itu bisa menjadi pintar ya, bisa membaca kitab-kitab yang belum pernah diajarkan atau dipelajarinya selama itu. Jadi secara otomatis anak itu menjadi cerdas ya tanpa belajar. Nah, selain itu anak tadi bisa ya tahu ya tentang saya, padahal selama itu ya belum pernah kenal ya dengan saya, belum pernah melihat saya, apalagi ketemu ya. Akan tetapi anak tersebut bisa tahu nama saya, bisa tahu tempat tinggal saya, ya, bisa tahu teman-teman saya, dan juga bisa tahu kegiatan-kegiatan yang saya jalankan setiap harinya. Dan anak tadi juga bisa tahu amalan-amalan yang saya jalankan atau yang saya amalkan. Maka dari itu anak tersebut meminta kepada orang tuanya untuk menemui saya untuk meminta doanya tadi untuk keberangkatan daripada saudaranya atau keluarganya yang akan berangkat umroh. Nah, singkat cerita ya, orang tersebut meminta pendapat dari saya tentang ilmu yang dimiliki dari anaknya tadi, yang katanya sudah mempunyai ilmu laduni atau mendapatkan ilmu laduni. Nah, setelah kita memohon istilahnya petunjuk ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita memohon supaya diberikan keterangannya, bisa diberikan suatu yang bisa kita mengetahui daripada keilmuan anak tersebut. Nah, setelah itu ternyata ya, anak dari orang itu tidak mendapatkan ilmu laduni ya. Jadi anak tersebut pintar bukan karena ilmu laduni. Jadi kecerdasan yang dia dapatkan atau yang ada pada anak tersebut karena si anak tadi dimasuki oleh jin ya, dimasuki oleh jin muslim sebanyak 4 jin yang masuk ke tubuh anak yang tadi, anaknya itu. Sehingga anaknya tadi bisa menjadi pintar ya atau cerdas karena pengaruh atau dikendalikan oleh jin-jin tadi. Adapun 4 jin yang masuk ya pada saat itu namanya kalau nggak salah ya ada 4 ya, Nasir, Basir, Ngakof, dan Sakof ya, itu jin-jin yang masuk ke dalam anak tersebut. Ya, setelah kita ikhtiar memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa cara, alhamdulillah dalam waktu 1 minggu ya, 1 minggu lebih ya waktu itu, anak tadi bisa istilahnya kembali menjadi normal ya, seperti sebelum dia menjalankan puasa yang 3 hari itu. Ya, jadi yang pada awalnya waktu 3 bulan menghafalkan Al-Quran 3 juz, setelah dia sakit atau puasa tadi hafal 30 juz ya, setelah seminggu kemudian dia kembali normal ya, menjadi hafal 3 juz dalam waktu 3 bulan yang sudah dihafalkan itu. Dan kitab-kitab yang tadinya dia pintar membaca ya, kitab-kitab yang belum diajarkan, bisa tidak ingat lagi ya, tidak bisa lagi ya, jadi lupa dengan kitab-kitab yang belum diajarkan tadi, sehingga anak tersebut bisa normal seperti sebelumnya. Nah, kisah ini mudah-mudahan bisa menjadi suatu pelajaran bagi kita semua ya, saya, anak-anak, dan juga para sahabat semuanya, untuk tidak mudah terpengaruh atau terkecoh ya dengan yang namanya ilmu laduni. Karena ilmu laduni adalah
merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada ya tidak sembarang orang ya, hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan yang namanya ilmu laduni. Ya, jadi kalau kita terlalu terbawa nafsu untuk memiliki ilmu laduni, kita menjalankan amalan-amalan tertentu, ya ini bisa bukan ilmu laduni yang masuk, tapi bisa kemasukan jin-jin muslim ya yang mengendalikan daripada kita ya, atau orang yang mengamalkan daripada amalan tersebut. Nah, ini tentunya akan merepotkan atau akan meresahkan bagi keluarga, khususnya ya keluarga daripada kita atau sahabat, sehingga mudah-mudahan kita bisa lebih berhati-hati ketika kita ingin melakukan atau menjalankan amalan-amalan tertentu yang katanya bisa mendatangkan ilmu laduni. Mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.